Seperti tadi udah dijanjiin kalau hari ini bakal rame-rame. Tadi kan di awal udah lihat saya naik Vespa ya? Naik Betul, Vespa warna kuning. Vespa warna kuning. Nah ini udah ada om atau kakak enaknya dipanggilnya ya? Biasanya sih kalau klub dari motor tuh dipanggil om ya, biar lebih garang gitu Betul, ya. biar lebih garang, lebih galak. Oke, kita kenalin dulu satu-satu. Om Denny ini ada Om Edo. Om Edo ini sebagai? Boleh dipakai pakai mic, Om. Pakai saya Iya. ketua umum. Oke, ketua umum. Om Edo Kemudian ada- Siwu, ketua umum dari Speedy Scoots. Betul. Oke, selanjutnya. Saya Rahman, Sekjen. Mhm. Kebetulan jadi Sekjen. Oke, selanjutnya di sebelah saya ini ada Om siapa Om? Dev, Om Dev sebagai? advisor aja. Oh, saya kira sebagai bintang tamu di Sapa Indonesia hari ini. Gestarnya. Nah, biasanya kan tak kenal maka tak sayang. Om Edo kenalin dong teman-temannya Oh, iya, di sini siap. rame banget nih Iya, udah soalnya. banget. Halo Macil. Oh, dari kiri dulu, tuh, yuk. boleh di-shoot ya tuh. Ini ada Om Suaranya. Ucok, TV. ada Om Rozano, ada Om Ben, Mari Mbak. ada Om Riki, ada Om Reza, ada Om Anton. Sebenarnya di situ ada tuh Om Iqbal, mana Om Iqbal? Ada ya, rame di sini ya. Di halaman studio Orange Kompas TV ini rame banyak banget motor Vespa. Yang pengen saya tanya di sini, Vespa-Vespanya keren-keren banget. Perawatannya gimana sih Om? Saya mau langsung tanya perawatan dulu karena di sini mulus-mulus banget Vespanya. Cakep, cakep banget. Gimana Om Edo? Om Dev kayaknya yang bisa Oh, Om jawab. Dev. Dev. Oh, Om Edo cuma pakai doang ya. Mau jawab. Gimana Om? Kalau misal perawatannya karena memang terkenal Vespa itu perawatan juga mahal dan sebagainya. Kalau cewek itu kan banyak perawatan juga. Nah kalau cowok yang udah hobi, apalagi hobinya Vespa, Oke. ya perawatannya sama. Mahal juga. Cuma nggak mahal-mahal banget dah. Heeh. Relatif lah ya, kan gitu. Yang penting naiknya enak, pede, sama nggak mogok, udah selesai. Oke. Nah, yang penting naiknya enak, pede, ya udah selesai. Tapi kalau misal ngomongin masalah naiknya begitu, ini naik dari klub Speedy Scoots ini sebenarnya apa sih? Mungkin banyak juga karena memang ini komunitas atau klub yang ada di Jakarta atau ada di Indonesia. Boleh perkenalkan lebih dahulu nih sama Om Edo. Ya berapa anggotanya juga Om boleh ya? Ya, anggota kita itu lebih kurang ada 75, terus udah gitu kita punya chapter, ada chapter Bekasi, ada chapter Bandung, akan nambah lagi sih pastinya gitu. Terus udah gitu juga kita kan berdiri di tahun 2021, di bulan Maret waktu itu bersama-sama. Ya kita lebih ke keluargaan, punya hobi yang sama. Oh, mic-nya boleh agak. Nah, Ya. oke. Kita punya hobi yang sama, jadi kebetulan Vespa dengan Vespa Matic ataupun dengan yang klasik 2 tak. Oke. Boleh jelasin gak sih Om kenapa Vespa gitu? Vespa punya keunikan tersendiri. Dia itu lebih unik, terus udah gitu juga kelihatannya lebih apa ya, familiar, friendly gitu ya. Kira-kira itu sih sebenarnya. Garang tapi tetap friendly gitu ya image-nya. Iya. Oke. Kalau klub motor besar kan beda lagi gitu. Kira-kira itu aja sih kalau menurut pandangan aku. Oke Om. Kita lihat-lihat satu-satu kali ya Reza ya. Boleh. Banyak nih. Kita ke yang sini dulu. Ini punya Ya Om Rahman, mungkin boleh sambil jelasin Om. Kita di sini aja, tapi sambil dijelasin Om. Kira-kira Vespa ini jenis apa? Ini GTS, ini 300 cc, termasuk yang cc besar di Vespa. Kemudian di sebelah ini adalah Primavera, ini edisi ulang tahun yang 70 ya. Ini yang LX. Ini tahun berapa Om? 2012. Ini pertama kali Matic di Indonesia. Ini yang GTS terbaru tahun 2023 ya. Kemudian ini Primavera, ini juga edisi Sprint. Sprint ini juga anniversary, edisi khusus juga ini. Loh, banyak banget ya ternyata jenis-jenisnya. Tapi yang membedakan tuh apa sih Om selain dari tampilannya? Apakah cc-nya beda, fungsinya? Hampir sama sih. Ini walaupun GTS tapi cc-nya sama 150. Ini Sprint juga 150 tapi beda naiknya ya. Ini juga 150 ya. Sama. Oke. Ini 150. Kalau yang di sana 150 ya? udah dijelasin, saya mau minta jelasin di sini boleh Om Dev atau Om Edo? Om Dev Dev, aja. nih kita jangan ngeblokingin kamera. Nah, bisa sampai sini. Om, ini boleh nih kalau ini Vespa jenis apa dan ini sepertinya ada yang dimodif nggak sih sudah Vespanya? Iya, kalau ini Vespa GTS, ini kebetulan standar, cuma ditambahin untuk ada fly screen sama box, ya mungkin untuk perjalanan touring lebih enak pakai GTS. Apa bedanya?
Kalau GTS itu shockbreaker di belakang ada 2. Oh, Kalau oke. selain GTS itu hanya 1. Oke. Ya. Terus sama bodinya lebih bongsor, otomatis juga lebih mantap ya. Untuk belok-beloknya juga oke gitu ya. Ini karena memang modelnya bagus GTS atau memang ini punyanya Om Dev? Enggak. Jadi bukan. Jadi kelebihannya terus dari situ. Gimana Om? Kalau GTS ini memang kayaknya diciptakan untuk jarak jauh. Oke. Untuk jarak jauh. Mhm. Nah, untuk city riding tuh ada LX, ada Vespa S. Nah, Oke. di sana juga ada Primavera, ada Sprint ya. Tadi yang udah dijelaskan. Dari 11 Vespa yang hadir di Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan, saudara, yang saya pengen tanya ini mungkin pengen ditanya juga nih sama produser, penonton. Yang paling mahal harganya di sini yang mana dan berapa? Om. Ayo lo ketua. Yang mana? Langsung yang ini biru nih. Seri loh. 70 ya tahun apa? Anniversary. Seri 70. Ini yang paling mahal sih. Apa yang membuat itu mahal Om? Ya karena dia hanya terbatas, limited Oh oke. ininya. Boleh dong. Buatan Italia Detail juga. berapa Om? Saya mau harganya? pegang Vespa paling mahal. Ini berapa tadi harganya? Om Dev, Om Dev? Iya, sekitar 100. Oh ini yang punya. Oh yang punya, oh pantesan yang punya Om Dev. Oh, pantes Om Dev, nggak sini, enak ngobrol, nih, ngobrol, Om Dev. Om Dev boleh sini. Nah Om Dev boleh ceritain ini diulang lagi ini kenapa paling mahal karena memang ada stiker dari Speedy Scoots-nya kah atau apa? Oh, magnet. Yang bikin lebih berharga ini pasti stikernya. Oh pasti. Cuma memang Vespa ini memang dia punya strategi dagang ya. Bahwa dia pasti akan mengeluarkan limited edition dan dan special edition. Nah, kebetulan Vespa Primavera ini bukan hanya limited edition, juga special edition. Adalah spesial ulang tahun Vespa yang ke-70 Oke. pada tahun 2016. Oke. Nah, kebetulan ini Vespa itu ada keluaran dari Italia langsung dan sekarang ada yang sudah buatan dari Vietnam. Oke. Dan ini keluaran Italia langsung. Ya, Saat itu belinya berapa? saat itu saya import sekitar 100 lebih lah ya. Hampir 100 100 lebih ya untuk lebih. Vespa aja ya. Gila, satu Tapi apapun mobil itu ya? yang penting nyaman ya Om ya. Betul, apapun itu yang penting nyaman apalagi buat di touring. Kalau ini nggak dimodif ya Om ya? Ini udah full modif. Oh, Oke. full modif. Nah kalau yang ini yang kelihatan nih full modifnya nih. Nah ini modifnya apa aja nih Om? Boleh dijelasin nggak nih Om? LX ini modifnya satu, dia menggunakan flash screen yang tinggi, otomatis angin nggak masuk ya. Nah, terus di sini ada front rack. Nah, di belakang juga ada front rack dikasih dengan back rack dikasih dengan box. Nah, untuk kaki-kaki masih standar. Cuma ada perubahan di sektor mesin. Oke. Sektor mesin ini karena hobi touring. Om sebentar sambil Nih, kita- dijelasin. Boleh Ditukar pakai mic mic-nya saya Om. gini, Om. Boleh. Ya bisa dilanjutkan Om? Karena ini hobi touring, jadi motor ini sedikit dibuat lebih enak larinya. Nah, Oke. bukan kayak anak-anak muda, tapi memang lebih Lebih Om. Oh bukan. lebih jauh, lebih enak lah pokoknya. Nah kalau ini yang punya siapa nih? Oke, saya mau tanya-tanya Om. Om dengan Om siapa Om? Saya dengan Rozano, Om. Om Rozano, wih di namanya keren banget ya. Om Rozano, kenapa milih Vespa dan kenapa ikut gabung di klubnya Speedy Scoot? Sentimental value dari tahun 80-an udah pakai Vespa. Kemudian pada saat saya kerja jadi seorang sales, pakai motor. Jadi pada saat sekarang tuh jiwa bikernya dapat. Ya, yang pasti yang pakai Vespa biasanya adalah anak-anak yang di garasi rumahnya pasti ada motor besar. Nah, jadi Vespa ini dipakai adalah pada saat buat santai, buat touring-touring itu nggak capek. Makanya saya pakai Vespa ini. Jadi secara nggak langsung Om mau kasih tahu bahwa Om juga punya motor besar ya Om ya? Buat teman-teman nih, bener nggak nih? Pakai Vespa pasti punya motor besar di rumahnya. Thank you, thank you. Thank you, mudah-mudahan ini happy banget masuk Speedy Scoot karena Speedy Scoot ini orangnya happy-happy. Om-omnya nih kayak keren-keren banget. Kita balik lagi ke tengah ya. Iya, betul. Kita ke tengah lagi, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira seperti apa sih sebenarnya kekompakan dari om-om yang ada di klubnya Speedy Scoots ini. Dan apa aja sih sebenarnya agendanya. Tapi nanti kita akan tanya-tanya usai Nanti, jeda. jangan Jadi di-skip Anda sekarang. tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan.
semakin padat nih ya kita ya, semakin rame nih. Penuh gitu Penuh ya. banget. Karena kita ada sesuatu yang seru, kita Apa itu? mau menguji kekompakan klub Oke. Speedy Scoots dan juga ketangkasan dari om-om di sini. Nah, ada gamesnya apa nih, Sin? Gamesnya kita akan main sarung, jadi udah ada dibagi. Main sarung, main sarung apa itu? Aduh, jadi kita udah dibagi jadi 2 kelompok, masing-masing 4 orang. Kemudian nanti akan dikasih sarung, terus harus oper-operan sampai ujung dan balik Oke. lagi. Udah dibagi 2 tim, ini ada juru bicara tim kiri dan ada juru bicara tim Tim kanan. kanan. Oke, di sini ada Om Reza dan Semangat, juga Om Dan. semangat. Dan peraturannya bahwa tangan dari para peserta tidak boleh lepas, ya. Kalau lepas berarti harus ulang dari awal. Iya betul. Betul ya sini ya? Betul. Oke, kita nanti akan memberikan hadiah buat yang menang. Motor lagi Hadiahnya nggak? apa? Apakah Vespa? Apakah Oh, itu saya- istri-istrinya Om datang ke sini? Nanti. Nanti. Ini dari kiri dulu kali ya, Boleh. strateginya dulu dong Om. Om Ben, buat kenalin dong timnya. Om Ben. Nih Betul. siapa-siapa aja Om Ben. Kenalin dan strateginya Om. Siap, siap. Nah, tim kiri ini ada 4 orang keren ini, Asik. orang yang keren. Om Dev, ya, Om Ucok, Om Acil, dan Om Rozano. Oke. Strateginya adalah menang walaupun pakai segala cara lah pokoknya ya. Harus Oke. menang. Yang penting Harus menang, menang. betul. Nah, kalau Om Reza, kenalin dan gimana nih strateginya? Ya, tim saya ini memang sudah berumur semua ya. Jadi Oh, blocking out. jadi di sini ada Om Rahman, Oke. ya kan? Ada Om Edo, ada Om Riki, ada Om Anton. Oke, strateginya. Kalau ini kan apapun segala cara Segala yang cara penting menang. tempuh. Banyak-banyak doa. Aduh. Itu yang terpenting. Apapun itu yang penting doa. Iya benar. Oke, tanpa berlama-lama lagi kalau gitu langsung aja kita hitung ya. Kita hitung dari hitungan mundur. Jadi, 3, 2, 1. Kita lihat. Boleh berapa tahun sini Om? ayo Om kita kesini Om. Mundur. Ayo, kita lihat. Om kasih ayo, semangat dong ayo. buat timnya. Ayo Om, Ayo, tim semangat, segala semangat. cara. Turun. Nah, masuk lagi tangan. Juri lihat ya di sini ya, juri lihat ya. Yang paling kompak siapa ya? Kenapa? Awas kerimpet. Ke kaki, ke bawah, kaki. Wah jauh lagi. Ayo Om, ke bawah Om. Aduh, Kayak Om Ben udah mau marah nih ngeliat timnya sendiri. gemes gue ini. Gak apa-apa marahin Om. Gas, kita balik lagi ke Oh my God. iya balik lagi sampai Om Rahman. Kok Ke bawah, aduh. Ayo. Ini gara-gara asam urat ini kebanyakan kambing. aduh gimana nih Om, kita jauh banget nih Om. Gimana Om, ya? kenapa? Kagak latihan tadi ya? Kenapa balik lagi? Om Reza ini Ke apa kiri, nih? Om. Yang paling lama di Om Edo nih. Ini Om Edo. Bener. Wey! Aduh. Udah balik lagi, udah balik lagi. Udah balik lagi nih, udah balik lagi. Ternyata udah pakai segala cara, Oke. masih kalah. Jadi yang menang yang tim mana boleh kasih tahu? Tim kanan. Wey! Om Reza, sini Om Reza. Om Reza, ini kan tadi kasih semangatnya luar biasa. Tadi paling lama ada di Om siapa? Yang paling lama ada di Om siapa sarungnya? Ya itu ketum. Kenapa paling lama? Emang ketum tuh orangnya lama. Kalau touring aja lama. Kalau berangkat lama, siap-siap lama. Dia begitu. Kalau gitu kita tanya langsung. Pak Ketum, boleh sini Om Edo. Om Edo apa tadi yang membuat lama? Badan saya Coba. Kenapa badannya? agak overweight. Yang penting semangat dan menang gitu ya Om ya. Emang doa tuh paling Iya, ini juara. jadi Kalau sini boleh pelajaran Sin. ya. Kalau ini udah pakai segala cara Reza, ternyata masih belum menang. Tadi boleh dong. Om Ben kan tadi, boleh sebelah sini. Om Ben tadi sampai marah-marah loh saya lihat juga. Kenapa Om? Emosi saya. Kenapa? Ada di mana yang stucknya di mana Om? Gini, jadi yang baju biru itu kebanyakan makan kambing. Oke, sarapan aja kambing, makan siang kambing, makan malam kambing. Jadi ya asam uratnya. Asam ya, urat tuh. mengganggu perjalanan si sarung. Boleh kita tanya langsung sama tersangkanya. Om, kenapa tadi bisa stuck di sini Om? Aku belum minum obat itu. Obat kolesterol. Aduh, saya Kram. jadi gak enak kalau ini komennya. Apapun itu, tepuk tangan sekali lagi dong buat Om kita di sini. Semangatnya. Nah, seperti janji saya tadi, Sin, saya akan Ya. ngasih hadiah buat para om-om di sini dari klub Speedy Scoots yang udah menang lomba sarung. Boleh? Oke. Nah ini. Om, ini hadiahnya kunci. Kunci kesuksesan, udah menang gitu ya. Selamat sekali lagi Om Reza. Boleh Om Reza dibantu Om Reza? Nah ini dia. Nah ini. Saya nggak dapet ya.
Om Reza nggak dapat ya. Ya ini Dibagi satu Om sama timnya Om. Ya, oke, terima kasih. Oh langsung diambil semua. Tepuk tangan sekali lagi dong buat teman-teman dari Speedy Scoots. yang kalah Itu gimana dia. dong Reza? Yang Ini- kalah Ya harus adalah berdoa. banyak berdoa. Oh, yang kalah janji emang punya lagu dari Speedy Scoots. Nah, seperti udah dapat hadiah nih, Om boleh merapat Om, kita mau tanya-tanya yang menang. Kalau yang kalah dengerin udah. aja dulu ya. Introspeksi lah ya abis ini Boleh? ya. Om Reza samping sini sama Om Rahman. Om Rahman, saya juga pengen tanya-tanya soal Speedy Scoots ini. Ini kan juga agendanya selain nongkrong-nongkrong di Instagram, juga ada touring-touring gitu ya. Nah, biasanya touring paling jauh kemana sih Om? Kita tahun kemarin ke Krui. Krui. Krui itu Lampung Barat. Itu perjalanan kita dari Jakarta nginep ke Lampung semalam, dari Lampung kemudian ke Krui, nginep di Krui. Itu perjalanan kurang lebih 8 jam. Oke. 8 jam ke Krui, kita juga nginep, kemudian wisata lah, standar wisata, terus kemudian esok harinya juga balik lagi ke Lampung. Perjalanan jauh berapa kali isi bensin Om? Kita paling kemarin berapa? 3-4 kali lah. 3-4 kali. Ini kita minggu depan kita mau ke Guci. Guci itu di Jawa Tengah. Oke. Oh, oke. Tapi Om yang menarik juga nih kalau pengguna Vespa meskipun beda klub tapi kalau ketemu di jalan tuh suka saling klakson, saling sapa terus bisa touring bareng itu Iya. emang sesolid itu ya? Coba. Tradisi. Iya coba kerja Om Reza. Diam aja dari tadi Om Reza. Dibayar doang. Ya jadi kalau touring di perjalanan memang nggak semua Vespa ya. Saya rasa semua klub motor juga mereka selalu say hi. Betul. Jadi karena kita kan ya Gak usah namanya. ke motor ojol aja pada sehat ya. Ya jadi ya sama-sama aja sih. Yang penting kita patuh lalu lintas ya kan, menikmati pemandangan sambil jalan-jalan gitu aja udah. Nah, buat Om Edo ini kan katanya paling lama juga Om kalau touring. Nah, emang perlu apa sih yang dipersiapkan buat para teman-teman member dari klub Speedy Scoots ketika mau touring gitu perjalanan jauh? Yang paling pertama sih itu fisik. Oke. Nomor satu fisik, terus udah gitu kelengkapan jas hujan, terus udah gitu protection body, terus ya obat-obatan, ya baju dan lain-lain sih. Itu aja sih, sama motor sehat. Nah, plus restu istri dong pasti ya. Istri ngikut terus. Oh ngikut terus. Nah, kalau ngomongin masalah istri ya, saudara, yang saya menarik perhatian saat saya kepoin Instagramnya Speedy Scoots, ini adalah Papa touring ATM di Mama. Tapi ada tulisannya di bawahnya, pin di Papa. Itu gimana Ricky, boleh jelasin Om? Boleh geser lagi Om. Ah ini ya bendahara. Dia Oh tahu bagian bendahara pas nih. bagian ATM. ATM berjalannya, silahkan Om. Gimana Pak? Ya, itu tadi. Oh, diulang lagi. Nah, ini kan restu, masalah restu. Ini kan baik lagi masalah hobi, pasti ada pro kontra dong dalam rumah tangga begitu misalnya. Ini gimana cara izin ke istri? Karena yang juga menarik perhatian saya di Instagram itu ada tulisannya kaos Papa touring ATM di Mama. Pin di Papa tapi. Oh, bukan ya. Jadi kita punya moto lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi kita touring aja dulu, pergi nanti pulangnya minta maaf. Oh, gitu, itu tipsnya ya. Oleh-oleh ya, berharga biar nggak marah. Oh. Nah, kalau misalnya mau izin dulu, biasa disetujui. Emang nggak disetujui dong? Tergantung ya, balik lagi ke masing-masing masing-masing dapur ya. Jadi kalau saya sih paling sekitar setahun 2 kali lah. Oke. Ada yang 5 kali gitu. Kayak Dan itu Tuh. selalu diagendakan untuk bahwa di bulan sekian kita harus keluar kota, di bulan ini di dalam kota aja, atau seperti apa sih untuk teman-teman member dari klub? ya kita punya program tahunan yang kita sudah rencanakan di awal dan biasanya ada 3 major event dan yang sisanya mungkin ada ad hoc ya, by ini aja. Tanpa direncana gitu. Kadang-kadang kita juga gabung dengan klub lain dan sebagainya. On the spot aja gitu ya, go show aja terus gitu. Tapi kan juga selain acara rutinnya touring ada baksos juga ya, kalau nggak salah betul ya? Betul. Mungkin boleh Om yang paling ujung juga ikut jawab. Nah. Oke Om, suara merdunya boleh Om. Om muda, paling muda. Gimana Om? Bakso apa aja sih Om Anton? Baksosnya terakhir kita waktu bencana alam di Cianjur ya. Oh, oke. Di situ Bagi-bagi kita beras tuh di Cianjur. Bagi-bagi semua. Jadi Oh, kita bagi-bagi. ngumpulkan dari anggota sembako-sembako itu terus kita kirimkan langsung ke sana ke tempatnya. Kenapa Jadi nggak saat, dititipkan saat ke- itu memilih untuk ke Cianjur begitu? Atau memang pada saat itu memang ngikutin lagi musimnya aja atau Nggak, memang nanti ini rutin?
baksos memang ini? kalau ada bencana pasti kita selalu ikut ya. Oke, Cuma kan oke. yang kemarin memang lebih baik kita datang ke sana dan kita merasakan suasana di sana. Bisa lihat langsung gitu ya Om Bisa ya. lihat. Sambil jalan-jalan bareng-bareng juga sambil berbagi. Ini agenda rutin juga ya Om ya, Betul. kalau ada bencana juga sambil berbagi baksos. Ini Keren kan ya. udah puluhan klub member dari klub Speedy Scoots yang sudah join ya, Ya, di betul. klubnya Speedy Scoots. Nah, sebenarnya saya juga pengen join. Seperti apa sih sebenarnya caranya pengen bergabung sama om-om ini? Apakah harus punya Vespa dulu? Ataukah Vespanya harus yang klasik atau yang baru? Nah, kira-kira seperti apa? Tapi nanti dijawabnya. Usai jeda, jadi Anda tetaplah bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama saya Reza dan juga Cindy dan juga Speedy Scoots gitu dia. Tepuk tangan dulu dong buat om Buat di Speedy sini. Scoots. Wih. Rame banget Nah, loh. gitu. Walaupun segmen terakhir saya pengen tanya-tanya juga soal pengalaman. Tadi kan sempat disampaikan juga bahwa touringnya ini udah banyak banget ke wilayah-wilayah di Bali, terus juga ke Cianjur Baksos, bakti sosial begitu, terus ke Lampung dan agenda kedepannya akan ke Jawa Tengah. Nah, selama touring ini pengalaman apa sih yang nih jadi kok jadi kayak begini ya, pengalaman jadi seru dan terus teringat gitu loh. Yang tidak Boleh, terduga Om? lah ya. Oke. Boleh silakan. Waktu kemarin ada namanya Vespa World Day di Bali. Itu kita menjadi saksi Speedy Scoot itu mengikuti acara tersebut karena baru pertama kali di dunia diadakan di Indonesia. Itu vibe-nya dapat banget. Kita jalan ke mana kemarin ke Kintamani, terus kita ke Uluwatu, kita muter-muter. Dapat banget kita kumpul sama seluruh pengguna Vespa di Indonesia. Di sana tuh berasa banget namanya persaudaraan Itu sih yang kemarin. Misalnya apa tuh Om yang paling berasa persaudaraannya? Saat mogok, kita bantuin anak-anak motor 2 tak itu kita stud pakai kaki itu. Serius? Serius. Sampai itu ada kali 10 kilo kita nganterin dia sampai ke bawah. Itu gak kram tuh kaki ya? Udah Emang gantian. kompak ya kalau klub ya? Hot Trim juga siapa saya. Tapi Om, kalau selain yang di Bali itu ada gak sih pengalaman yang benar-benar tidak terduga gitu? Maksudnya hanya Speedy Scoots aja, terus ada pengalaman sesuatu yang wah ini juga kayaknya memorable banget deh. Ada gak sih Om? Ya ketemu sama teman-teman yang kita nggak kenal ternyata jadi saudara. Sampai sekarang malah berlanjut. Nah, itu aja sih yang saya ngerasanya vibe-nya tuh dapat banget ya pada saat di sana. Itu sih. Oke, mungkin boleh kalau Om Ben, apa sih yang biasanya jadi kendala? Apakah cuaca, terus juga mungkin mesinnya bisa mogok di jalan? Apa sih kalau touring jauh gitu yang biasanya jadi kendala? Iya, jadi kita kebetulan kebanyakan menggunakan Vespa Matic. Nah, Vespa Matic itu biasanya sih sebelum kita touring jarak jauh, kita selalu siapkan dulu ke bengkel, kita servis, kita make sure bahwa semuanya sudah bagus lah, sudah sesuai ya. Nah, tapi memang kadang-kadang terjadi juga beberapa kejadian di lapangan. Kadang ada yang jatuh, kepleset misalnya. Nah itu kita kalau sampai betul-betul Vespa itu tidak bisa dijalankan lagi ya kadang-kadang kita towing kembali. Nah tapi yang perlu disiapkan betul, hujan adalah salah satu kendala juga. Jadi karena kalau kita pernah 8 jam itu dari Krui kembali ke Lampung itu hujan deras sekali. Hujan deras, oke. Hujan deras sekali dan kita mengejar waktu juga untuk sampai ke Lampung. Jadi tidak berhenti di jalan. Karena kalau berhenti di jalan kebetulan hutan-hutan juga gitu ya. Jadi harus. Nah itu juga kita juga sudah prepare menggunakan jaket jas hujan yang memang proper, yang memang untuk bermotor, bukan sekedar yang kita beli di fisik dan mental lah ya kalau mau touring. Oke, nah Om Reza, ini kan sudah bergabung sama Speedy Scoot sudah berapa lama? 2 tahun ya? Iya. Kurang lebih 2 tahun. Nah, pengalaman apa sih yang bisa di-sharing sama pemirsa Kompas TV gitu? Bergabung nggak cuma klub motor yang hahi-hahi, tapi juga ada kegiatannya seperti bakti sosial, jadi juga disampaikan berbagi dengan sesama dan akhirnya bertemu dengan keluarga baru dari teman-teman komunitas Vespa, begitu klub Vespa. Nah, bisa disampaikan Om Reza pengalaman bergabung di Speedy Scoot seperti apa dan sampai sekarang bisa terus bersama-sama sama teman-teman semua di sini? Pengalamannya sih banyak ya. Jadi karena kan kita di klub itu semua beda. Kita nggak bisa menyatukan apa yang kita inginkan dengan kepentingan kita sendiri. Jadi kan kita harus membaur. Dalam arti kalau kita di klub, kita harus bisa jangan saling mengecewakan satu sama lain. Ya kan, jadi saling menghargai, ya kan, saling menghormati apapun keputusan yang ada diberikan oleh setiap individu dan kita pakai sama-sama. Jadi kalau di klub itu intinya jangan ego kita yang ditonjolkan, karena kalau ego yang ditonjolkan pasti nggak lama bubar.
Oke, yang penting jangan ego, sesuatu itu harus segala sesuatu yang ditonjolkan harus bisa diterima satu sama lain di antara anggota-anggota klub. Nah, kalau masalah yang menonjol-menonjol, yang sesuatu yang bisa dilihat, Cindy punya. Apa sih Cindy yang bisa dilihat oleh Iya, pemirsa saya Kompas TV? udah di sebelah kanan Reza. Kalau tadi kan kita ngomong sama om-om ya, kalau ini beneran kakak-kakak. Tadi belum muncul nih dari tadi, boleh kenalan dulu dong. Dengan kakak siapa? Iqbal. Oh, dengan Mas Iqbal. Mas Iqbal ini yang paling, oh ini ada mic-nya, silahkan. Mas Iqbal memang member termuda kah atau banyak yang lebih kecil lagi sebenarnya? Banyak sih yang lebih muda dari saya. Cuman saat ini yang di sini ya saya gitu. Oh oke, kalau saat ini ya, aduh. Boleh dong jelasin kenapa sih waktu itu mau bergabung sama Speedy Scoots? Karena saya melihat dari sisi kekeluargaannya dan keseruannya dalam bermotor, dia sering touring gitu, terus ya sering nongkrong-nongkrong, ya happy aja lah gitu. Maksudnya, boleh dong, ini juga Vespanya tipe apa kalau yang ini? Ini tipe S sih. Tipe S, Iya. boleh spesifikasinya apa sih bedanya sama yang lain? Ini tipenya CC-nya yang paling kecil, yang paling rendah. Jadi Oh. 125. Gitu. Berarti ini kegunaannya untuk di area kota Ya gitu? untuk kota-kota, untuk harian, untuk selap-selip oke sih. Untuk slip. Boleh dong spill harganya berapa sih? 35 juta. 35 juta, oke. Ini udah dimodif belum? Oh belum, masih standar sih. Oh ini masih standarnya. Udah berapa lama berarti suka sama Vespa? Saya udah 5 tahun. 5 tahunan? Iya, iya. Oke. Kalau bareng Speedy Scoots udah kemana aja touringnya? Touringnya saya ke Cirebon, ke Kuningan, terus ke Palembang. Oh udah lumayan jauh-jauh ya? Lumayan jauh sih. Yang Bandung. paling, apa ya, yang paling berkesan tuh yang mana? Yang paling berkesan di touring. Ya, yang di touring? Yang di Kuningan sama Cirebon sih. Paling Oke. berkesan. Pernah ada kerusakan mesin gak sih misalnya pas lagi touring? Alhamdulillah saya belum pernah sih merasakan kerusakan gitu. Jadi alhamdulillah masih aman, Masih lancar. aman. Oke, tapi kalau kayak gini nih, ini kan tadi CC yang paling rendah ya. Iya. Untuk perawatannya repot gak atau malah juga sama jadi lebih sederhana? Sederhana sih, sama dengan CC yang lainnya gitu. Perawatannya tetap sama aja, ganti oli, servis rutin gitu, tetap harus dirawat juga. Tapi kalau perawatan ada bengkel khusus gak sih biasanya? Bengkelnya di bengkel Vespa Matic. Oh memang ada khusus ya? Iya betul. Oh oke. Berarti tadi sudah 5 tahun ya? Iya. Sudah 5 tahun suka Vespa dan bergabung dari awal nggak di Speedy Scoots? Dari awal, iya. Dari awal. Dari awal berarti udah 2 terbentuk. tahunan nih. Iya, Oke. betul. Kita juga mungkin bisa lihat lagi nih Reza. Oh iya dong Cindy, dah ini ada Om Anton di sini Om Anton. Jangan mau kalah dong sama yang muda gitu, itu semangatnya. Tadi walaupun ada Mas Iqbal yang juga menyampaikan bahwa pengalaman-pengalaman selama touring. Kalau Om Anton pengalamannya apa sih Om selama touring? Adakah misalnya mogok mesin kah atau seperti apa? Kalau mogok belum pernah. Wah alhamdulillah dong ya. Alhamdulillah. Saya ikut Speedy Scoots itu dari awal berdiri tahun 2021. 2021. Mhm. Gitu. Dan Kenapa mau join saat itu Om? diajak teman. Oh diajak, oke. Akhirnya Diajak, bergabung. Bergabung. Terus kalau touring saya udah ke paling jauh di Jawa tuh sampai Jogja Dieng. Oke. Terus kalau di Sumatera sampai Krui. Om, kalau misalnya kita berandai-andai gitu ya Om ya. Kalau misalnya kaki Vespa ini kan juga cukup kecil dibanding motor gede ketika touring. Lewat jalan bebatuan, terjal dan sebagainya. Itu masih aman gak sih Om? Masih. Terus? Kemarin terakhir kita dari Bandung pulang ke Jakarta lewat jalan rusak. Saya pakai ini masih aman. Oke. Nah ada tips nggak misal berkendara kayak udah lenturin aja tangannya supaya ngikutin arus jalan atau seperti apa sih? Biasanya sih kita nikmati aja. Kalau nggak kita nikmati kita kaku gitu. Oke. Enjoy aja dalam Enjoy, berkendara gitu yang Enjoy penting. aja. Tetap harus hati-hati dan juga menaati peraturan lalu lintas begitu Iya, mantannya. itu. Nah saya juga mau tanya-tanya lagi nih. Nah kalau ini kan udah Om Rahman. Ya, Om, boleh dipegang mic-nya Om, bantu. Nah dari tadi megangin helm mulu nih. Mau Ini adalah kemana, salah satu Om? syarat ketika harus touring, menjaga keselamatan dari Betul. atas ujung kepala sampai ujung kaki Betul. atau seperti apa Om? Iya betul. Standar dari kita naik motor itu ya pakai helm, pakai kaos tangan, sepatu standar gitu. Kalau touring mungkin lebih lengkap lagi ya pakai body protector, pakai jaket yang Yang tebel ya, proper. angin Iya, karena oke.
Oke, jadi memang itu juga selain kesehatan motor, kesehatan fisik juga harus diperlukan begitu ya. Perlu Pada saat banget itu. tidak hanya touring tapi berkendara sehari-hari juga begitu ya Om ya? Sama, iya. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah klub dari Speedy Scoot, saya boleh ke Om Ben, boleh bergabung bersama saya di sini Om Ben. Om Ben, ini kan buat pemirsa Kompas TV mungkin yang nonton sampai Indonesia Akhir Pekan, apa sih syaratnya ketika ingin bergabung join di klubnya Speedy Scoot ini? Apakah hanya ada di Jakarta aja atau seluruh Indonesia bisa join? Jadi syaratnya apa Om? Baik, terima kasih. Ya, Speedy Scoot Indonesia ini sudah ada beberapa chapter. Jadi ada di Bandung juga ada, di Bekasi ada, dan di Batavia atau Jakarta juga ada. Nah, biasanya memang setiap klub Vespa itu punya karakter masing-masing, budaya masing-masing, dan belum tentu orang itu bisa cocok gitu ya. Nah, kita mempunyai wadah yang namanya Speedy Scoot and Friends. Nah, itu adalah tempat di mana semua orang boleh bergabung, walaupun mungkin mereka belum mau jadi member. Nggak apa-apa, mereka bisa datang, bisa mengikuti kegiatan kita. Nah, setelah mereka merasa, wah kayaknya Speedy Scoot Indonesia ini enak nih, teman-temannya, acaranya cocok. Nah, baru mereka bisa mengajukan diri atau meminta untuk bergabung. Nah, kita mempunyai satu formulir untuk mereka isi, kemudian ada satu iuran awal untuk mereka bergabung, dan mereka akan mendapatkan patch seperti ini. Nah, patch seperti ini. Speedy Scoots gitu ya? Ya. Kemudian juga ada badge yang seperti ini, yang kuning. Nah, sedangkan ini adalah badge yang tergantung chapternya. Jadi ada Batavia, ada Bekasi, ada... Dari semua umur bisa? Nah, ini yang menarik. Kita tidak membatasi apapun juga. Semua umur, semua Vespa juga boleh matic, boleh klasik, apapun boleh. Gitu. Jadi semua bisa. Dan spill dong di Instagramnya bisa tanya-tanya, bisa ngobrol-ngobrol langsung di mana Instagram. Instagram kita ada beberapa Instagram. Yang utama adalah Speedy Scoot ID. Itu adalah yang memang untuk pusat untuk Indonesia. Ada juga Speedy Scoot BTV itu untuk Batavia. Ada Speedy Scoot Bekasi Raya Chapter. Ada Speedy Scoot Paris Van Java. Pokoknya pada saat keyword Speedy Scoots itu udah muncul tuh semua tuh ya. Yang pasti jangan lupa untuk dikepoin, dan juga mau tanya-tanya bisa langsung di Instagramnya. Om Ben, terima kasih ya. Boleh saya pegang mic-nya. Ini lagi pada teman-teman Cindy dan juga pemirsa ini udah pada standby di motor. Siap-siap, betul. Kayaknya udah pengen jalan-jalan muter-muter studio Orange. Kayaknya pengen tahu ya studio di Kompas TV mana aja. Boleh dibantu Sin? Itu Sin mic-nya. Nah, sepertinya pengen jalan-jalan semua di sini. Saya juga kayaknya bisa ikut nih ya. Sama om-om semua. Om-om, saya Pak Mas Cindy boleh ikut ya? Boleh ya, boleh. Nah, karena kita pengen jalan-jalan sini, saatnya kita pamit undur diri juga sama pemirsa Kompas TV. Untuk itu, saya Muhammad Syahreza. Saya Cindy Permadi. Kami pamit, terima kasih. Kita muter-muter dulu sama klub Speedy Scoot. Selamat berakhir pekan semuanya. Sama Om boleh?